Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan yang ada di buku Erlangga ya, yaitu latihan 4.2 dan latihan 4.4 nomor 2 tentang reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Oke, sebelum lanjut ke video, Ibu ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, info-info yang akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu. Oke, kita mulai. Nah, sebelum mulai ke pembahasan latihan, jadi ada aturan untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Jadi tidak sembarangan kita menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau suatu atom atau suatu senyawa ya. Jadi ada aturan-aturannya. Yang pertama, unsur bebas atau tidak bersenyawa mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0 ya. Unsur bebas yang bukan senyawa. Jadi unsur bebas ini contohnya bilangan oksidasi dari Mg magnesium, Al aluminium, H pada H2 hidrogen ya, O pada O2 atau oksigen, atau P pada P4 yaitu bernilai 0 ya. Jadi ini unsur dari Mg ya, unsur Al, unsur H, unsur O, ini nilai biloksnya adalah 0 ya. Kalau dia berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya ada soal H2, ini biloksnya adalah 0 ya. Walaupun ada 2, tapi biloksnya tetap 0. Cl2, ini biloksnya juga 0. Nah, lain lagi kalau misalnya kita ketemunya dengan Hf ya. Hf atau CuO. Nah, ini bukan unsur bebas ya. Bukan unsur bebas karena dia terdiri dari 2 unsur. Ini ada unsur H, ada unsur F. Ini juga ada unsur Cu, ada unsur O. Nah, kalau ini Cl, jangan kalian artikan unsur C dengan unsur L, Bu. Bukan ya, karena tidak ada unsur L. Jadi adanya unsur Cl ya. Nah, biasanya yang membedakan itu kita bisa deteksi itu unsur atau bukan, 2 unsur atau 1 unsur. Ini biasanya kalau hurufnya besar, ini biasanya diawali dengan huruf besar ya. Nih, O. Jadi ini bukan unsur C, bukan unsur U, seperti itu. Jadi unsurnya Cu. U-nya kan kecil, berarti U-nya ini ikut dengan C, berarti unsurnya unsur Cu. Kalau kalian belum hafal dengan nama-nama unsur ya. Jadi Ibu harap kalian sudah menghafalkan nama-nama unsurnya. Karena kalian sudah pernah Ibu minta membuat video jembatan keledai bukan di semester 1. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Bilok suatu unsur ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya apa? Contohnya bilok Fe ya. Fe dalam ion Fe3. Jadi Fe ini biloksnya berapa? Tergantung dari sama dengan muatannya ya, sama dengan muatannya. Muatannya itu yang mana? Muatannya itu yang ada di pangkat. Bisa plus, bisa minus. Jadi kalau di sini muatannya Fe ini mempunyai muatan 3+. Berarti biloksnya itu bernilai plus 3. Sementara bilok S dalam ion S2-. Nah, muatannya yang mana? Muatannya itu 2- ini kan muatannya. Berarti bilok dari S adalah min 2. Tinggal dibalik. Jadi kalau bilangan oksidasi itu plus minus harus dituliskan ya. Jadi kalau plus 3 tetap tulis plus 3. Jangan cuma 3 aja ya. Oke, selanjutnya aturan yang ketiga. Biloks dari H, hidrogen, umumnya sama dengan plus 1 ya. Ini biasanya selalu plus 1. Kecuali dalam senyawa hidrida, biloks H sama dengan min 1. Jadi senyawa hidrida ini misalnya nih, N,
AH atau AlH3 ya. Nah, ini karena nanti ada aturan selanjutnya, ini selalu bertanda positif sesuai dengan golongan. Jadi, mau tidak mau hanya akan bernilai -1 ya. Tapi biasanya bilox H adalah +1. Oke. Selanjutnya, bilox O umumnya sama dengan -2 ya. Ingat, jadi yang umumnya itu kita selalu cari dulu bilox H dan bilox O. Ini biasanya selalu kalau H itu +1, kalau O itu -2. Oke, lanjut. Jumlah bilox unsur-unsur dalam satu senyawa netral sama dengan 0. Jadi yang dibilang netral itu adalah yang tidak ada muatan. Muatan itu seperti pangkat seperti ini. 3 plus, 2 min, atau 2 plus, seperti itu. Jadi yang ada pangkatnya itu bukan netral. Jadi kalau yang netral itu tidak ada muatan di atasnya, tidak ada pangkat ya. Nah, seperti ini contohnya H2SO4. Jumlah semuanya nanti harus bernilai 0 ya. Berarti H2SO4 ini 2 kali bilox H, karena hanya ada 2 ya, 2 kali bilox H ditambah 1 kali bilox S, ini ditambah 4 kali bilox O ya. Coba kita cari ya. Bilox H berapa tadi? +1 ya. +1 dikali 2, +1 kali 2 +2 ya. Nah, S-nya kan belum kita ketahui nih. Kita cari dulu yang kita tahu. Oh, biloxnya umumnya berapa? -2 dikali 4, berarti -8. Berarti +2 ditambah bilox S, ya, kita tulis S saja. 4 dikali -2, -8. Ini harus sama dengan 0. Berarti S-nya nanti bisa ketemu ya. 2 dikurang 8 -6. -6 pindah ke sini jadinya +6. Sekarang kita coba tambahkan. 2 kali +1 tadi 2. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 dikurang karena 4 kali -2 sama dengan -8 kan. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi bilox unsur dalam satu senyawa netral harus 0. Oke, lanjut. Aturan yang keenam adalah jumlah bilox unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Ini sama seperti aturan nomor 2 ya. Jadi kalau ini unsur ion tunggal itu seperti Fe, Mg, Al, itu ion tunggal, tidak ada muatan. Maksudnya unsur yang mempunyai muatan, unsur ion tunggal yang punya muatan. Nah, ini adalah muatannya sendiri. Sementara untuk unsur poliatom, ini kan satu atom nih, Fe nih. Nah, kalau poliatom itu seperti ini. H, ada S, ada O, itu poliatom. Tapi dia mempunyai muatan, ya, mempunyai pangkat. Kita kasih contoh. Dalam S2O3 2 min, nah, S-nya ada berapa? Ada 2. 2 dikali bilox O, ditambah O-nya ada berapa? Ada 3. 3 dikali bilox O, sama dengan muatannya, ya, sama dengan muatannya. Muatannya apa? Muatannya yang dipangkat kan, berarti 2 min, berarti sama dengan -2. Kalau di sini 3 plus, berarti sama dengan +3, seperti itu. Ini kalian cari sendiri, coba ya nanti. Oke, lanjut ke aturan yang terakhir. Bilox unsur logam selalu bertanda positif. Unsur logam ya, ingat. Lihat di tabel periodik. Kalian akan lihat di tabel periodik itu biasanya unsur logam itu berada di sebelah kiri ya. Contohnya, bilox atom golongan 1A. 1A ya, 1A itu contohnya unsur Li, litium, natrium, kalium, dan lain-lain. Ini biloxnya adalah +1. Jadi sesuai dengan golongannya. 1A berarti +1. Ini untuk unsur logam ya, ingat unsur logam. Lalu ada lagi bilox atom golongan 2A, contohnya Be, Mg, Ca, dan lain-lain ya. Ini biloxnya sama dengan +2.
2, sama dengan golongannya ya, 2A. Ini ingat lagi, ini khusus untuk bilox unsur logam. Oke, sekarang kita lihat di soal. Soal untuk latihan 4.2 yaitu menentukan bilangan oksidasi setiap atom pada senyawa. Jadi kita tentukan bilox dari N berapa, bilox dari O berapa, seperti itu ya. Lalu latihan 4.4, tunjukkan reaksi oksidasi dan reduksinya, serta pengoksidasi dan pereduksinya. Nah, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah bisa menentukan bilangan oksidasinya, kita akan bisa menentukan yang mana yang menjadi reaksi oksidasi, yang mana yang menjadi reaksi reduksi. Oke, kita lanjut ya. Latihan 4.2. Tentukan bilangan oksidasi setiap atom pada senyawa. Oke, yang A dulu ya. Yang A dulu. Kita jawab. A ini N2O3. Nah, ingat tadi yang dari kedua atom yang ada di yang ada di senyawa ini, ingat aturan yang umumnya bilox dari O adalah min 2 ya. Jadi kita tentukan dulu ini 2 kali bilox, Ibu tulis BO ya, bilox N ditambah dengan 3 kali bilox O ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Karena apa tadi aturan yang bilang bahwa kalau dia merupakan senyawa netral yang tidak punya muatan, yang tidak punya pangkat di sini, maka jumlah mereka harus 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Dari N dan O yang biasanya kita ketahui adalah O ya. Sekarang berapa biloxnya N? Sekarang Ibu tuliskan saja 2 dikali N ditambah bilox O berapa? Min 2 sama dengan 0. Nah, 2N sama dengan pindah ruas kan? 3 kali min 2 berapa? Min 6. Min 6 pindah ruas ke sini jadi plus 6. Berarti N-nya sama dengan plus 6 dibagi 2, berarti plus 3. Inilah bilangan oksidasi dari N. Sekarang lanjut yang B ya. NaNO3. NaNO3. Ada unsur apa aja di situ? Ada unsur Na, berarti Na-nya ada berapa? 1 ya. Na-nya ada 1. Ditambah unsur apa lagi? Unsur N. N-nya juga ada 1. Bilangan oksidasi N. Ditambah O-nya ada berapa? Ada 3 ya. 3 dikali bilangan oksidasi O. Sama dengan berapa? Sama dengan, karena senyawa netral sama dengan 0. Na. Nah, Na ini adalah unsur logam yang ada di golongan 1A ya. Kalian pasti masih ingat karena kemarin Ibu sudah minta kalian membuat jembatan keledai ya. Jadi 1 dikali bilangan oksidasi dari Na plus 1. Maaf ya kalau tulisannya berantakan. Nah, N dengan O. Oke, N-nya belum kita ketahui. Ini yang akan kita cari ya. 1 kali N kita tulis saja N. 3 kali bilangan oksidasi dari O. 3. Berapa bilangan oksidasi O? Umumnya adalah min 2. Sama dengan 0. Oke, lanjut. 1 dikali plus 1. Berarti plus 1. Tetap kita tulis N. 3 kali min 2, min 6. Plus kali min jadi min ya. Min 6. Sama dengan 0. Pindah ruas ya. Sekarang N-nya sama dengan 1 pindah ruas. Min 1, min 6-nya jadi plus 6. N-nya sama dengan min 1 plus 6. Punya hutang 1.000 dibayar 6.000. Berarti masih plus 5. Nah, jadi
bilog N itu bisa berbeda-beda ya. Di sini tadi plus 3. Kalau di NaNO3 dia jadi plus 5. Seperti itu. Oke, yang C sekarang. K2, CR2O7. Oke, 2 kali K. Ibu langsung tulis K saja ya, biar agak cepat. 2 kali CR ditambah 7 kali O sama dengan berapa? Netral ya, 0. K ini unsur logam yang ada di golongan 1A. Berarti 2 dikali plus 1 ditambah CR-nya yang akan kita cari. 2 kali CR ditambah 7 kali bilog O min 2 sama dengan 0. 2 kali plus 1 plus 2 ditambah 2CR ya, ditambah 7 kali min 2, min 14. Oke, ini dalam kurung dengan 0. Sekarang menjadi 2CR. Kita pindah ruas. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 14 pindah ruas jadi plus 14. CR sama dengan min 2 ditambah 14 plus 12 ya. Plus 12 dibagi dengan 2 yang di sini pindah. Berarti CR sama dengan plus 6 ya. Plus 6. Oke, lanjut ke yang D ya. CrO4. CrO4. Nah, ini ada muatannya ya. 2 min ya muatannya ya. Bukan senyawa netral ya. Jadi CR-nya ada berapa? 1 ya, kita tulis saja langsung CR ditambah O-nya ada 4. 4 kali O. Sama dengan berapa? Sama dengan muatannya. Berapa muatannya? Min 2. CR yang akan kita cari ya. CR ditambah 4 dikali min 2. Umumnya O sama dengan min 2 ya. Ini min 2 sama dengan. Sekarang pindah. CR, ini min 2-nya turun. 4 kali min 2, min 8. Pindah jadi plus 8. Berarti CR sama dengan plus 6. Oke, tetap dituliskan angka plusnya ya, walaupun dia positif ya. Jadi CR di sini plus 6. Kebetulan sama dengan yang di sini ya. Oke, yang terakhir. Oke, yang E di sini ya, E. PO4 3 min. Ada unsur apa aja? Ada unsur P. P-nya 1 ya, jadi Ibu tidak tulis. Ditambah 4 dikali unsur O. Sama dengan berapa? Sama dengan muatannya. Muatannya min 3. Oke, yang akan kita cari adalah P. 4 dikali min 2 sama dengan min 3. Turun. P sama dengan min 3-nya turun. 4 kali min 2, min 8. Min 8 pindah jadi plus 8. Jadi min 3 plus 8 plus 5. Jadi unsur P-nya adalah plus 5. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini Ibu hanya menentukan yang unsur-unsur yang tidak umumnya diketahui ya. Jadi kalau di sini yang ditanyakan bilog setiap atom. Jadi kalian bisa jawab. Berarti O-nya sama dengan min 2. Bukan min 6 ya. Bukan yang 3 kali min 2, tapi tetap bilog itu yang dia sebelum dikali min 2. N-nya plus 3. Na berapa? Na-nya tadi mana? Nih, Na plus 1. N-nya yang dicari, O-nya min 2, bukan min 6 ya. K ini plus 1. CR-nya plus 6. O-nya min 2. CR-nya yang diketahui nih, yang dicari nih, plus 6. O-nya min 2. P-nya plus 5. O-nya min 2. Jadi ini sudah bisa menentukan bilangan oksidasi. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan 4.4. Soalnya adalah tunjukkan reaksi oksidasi dan reduksi serta pengoksidasi dan pereduksi. Ya, jadi ada 3 soal di sini. Nah, seperti yang kalian ketahui,
Oksidasi itu apa sih? Oksidasi itu adalah kenaikan, ya. Ingat, oksidasi adalah kenaikan dari biloks. Lalu untuk reduksi adalah kebalikannya, penurunan dari biloks. Nah, yang dibilang naik dan yang dibilang turun itu dari mana ke mana, Bu? Nah, pembatasnya adalah tanda panah ya. Jadi antara reaktan dan produk ya. Jadi pembatasnya adalah tanda panah. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Ada di situ Cu, Ibu tidak akan lagi buat fasenya ya. CuO ada H2 tanda panah Cu plus H2O. Maaf kalau tulisan Ibu kurang terbaca ya. Nah, ada aturan yang bilang bahwa unsur bebas itu biloksnya adalah 0. Nah, di sini CuO ini bukan unsur bebas ya. Karena apa? Ada unsur Cu, ada unsur O. Yang dibilang unsur bebas apa? Yang hanya terdiri dari satu unsur. Seperti H2. Ini walaupun ada angka 2, tapi dia hanya satu unsur. Apa unsurnya? Unsurnya adalah H. Lalu Cu. Cu ini unsur bebas juga. Karena apa? Unsurnya ya cuma Cu, bukan unsur C dengan unsur U ya. Karena U di sini adalah U kecil, berarti dia mengikuti C, berarti satu unsur dia ya. Oke, berarti kita udah tahu nih unsur bebasnya. Berapa biloksnya? 0. Di sini juga 0. Sekarang kita cari CuO. O umumnya berapa? Min 2. Jadi di sini tidak akan Ibu tulis seperti contoh yang latihan 4.2 ya. Jadi Ibu akan langsung hitung di bawah persamaan reaksinya. O-nya min 2. Berarti Cu-nya berapa? Cu-nya adalah plus 2. Karena apa? Karena dia senyawa netral yang jumlahnya harus 0. Jadi plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti biloks dari Cu adalah plus 2. Lalu di sini hanya biloksnya berapa? Plus 1. O-nya min 2. Bu, ini senyawa netral. Kalau dijumlahkan tidak 0 nih, Bu. Plus 1 ini harus dikali dengan angka 2 yang ada di belakang H. Berarti plus 1 kali 2 hasilnya adalah plus 2. Plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tapi biloksnya tetap dituliskan plus 1 ya, bukan plus 2. 2 ini hanya sebagai pengali ya. Oke, di sini di mana yang mengalami kenaikan dan yang mana mengalami penurunan? Kita lihat ini pembatasnya panah ya. Reaktan CuO. Di sini ada Cu. Ini Cu-nya nilainya plus 2. Di sini Cu-nya 0. Berarti plus 2 ke 0 mengalami apa? Mengalami reduksi. Ibu tulis red aja ya. Reduksi. Nah, yang mengalami reduksi ini bukan hanya unsur Cu di sini ya, tapi senyawa CuO. Jadi kalau yang ditanya yang mengalami reduksi apa? CuO ya. Oke, sekarang kita cari oksidasi yang mengalami kenaikan. Di sini ada H, ini biloksnya 0. Di sini biloksnya plus 1. Berarti dia mengalami kenaikan ya. Dari 0 menjadi plus 1, berarti oksidasi. Ibu tuliskan oxide ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pengoksidasi ya. Pengoksidasi adalah senyawa yang mengalami reduksi. Kebalikannya ya. Pengoksidasi atau biasanya disebut oksidator. Ini adalah yang mengalami reduksi ya. Jadi kebalikannya, pengoksidasi, oksidator, berarti dia yang mengalami reduksi. Kebalikannya, pereduksi atau reduktor.
ini adalah yang mengalami, kalau reduksi berarti mengalami oksidasi, kebalikannya ya. Nah, yang mana yang pengoksidasi atau oksidator pada pertanyaan yang pertama? Jadi Ibu bikin di sini saja ya. Oksidatornya adalah yang mengalami reduksi apa? CuO. Jadi bukan hanya Cu saja yang mengalami, bukan Cu ini aja yang mengalami reduksi. Ya, tapi CuO. Sementara reduktornya yang mana? Reduktornya yang mengalami oksidasi, berarti H2. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 2MnO4 min. Ini agak panjang soalnya, 3Mn2 plus ditambah 2H2O tanda panah 5MnO2 ditambah 4H plus ya. 4H plus. Nah, di sini angka-angka yang ada di depan unsur seperti 2, 3, 2, 5, 4 ini disebut koefisien reaksi. Dan ini tidak berpengaruh pada bilah logs dari suatu unsur ya. Yang berpengaruh hanya yang di belakang unsurnya aja. Jadi yang di depan tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut. Yang mana dulu yang lebih mudah kita cari ya? Kita coba yang Mn ini aja. Ini berdiri sendiri nih unsurnya. Mn, mangan ya. Ini unsur bebas. Tetapi dia punya muatan. Muatannya berapa? 2 plus. Berarti bilogsnya adalah plus 2. Seperti itu. Lalu ada lagi di sini unsur bebas juga, Bu. H sendiri. Oke, berarti dia hanya muatannya plus 1. Jadi bukan 0 walaupun dia berdiri sendiri, tapi dia plus 1. Lanjut lagi. Oke, yang lebih mudah aja, Bu. H2O dulu, Bu. Oke. H ini bilognya plus 1. Plus 1 dikali 2 plus 2. Berarti O-nya min 2. Lanjut yang sini. O-nya ini min 2. Ya. Min 2. Kalau kalian bingung boleh kalian coret-coret dulu ya. Kita buat di sini saja dulu ya. MnO4 min. Mn-nya ada berapa? Ada 1. Ditambah 4 dari O. Sama dengan berapa? Sama dengan muatan. Muatannya adalah min 1. Kalau angkanya tidak ditulis berarti dia berjumlah 1. Oke. Mn ditambah 4 kali min 2 ya. O kan sama dengan min 2 nih. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Ini min 1. Mn sama dengan berapa? Min 1 pindah ruas jadi plus 8. Min 1 plus 8 sama dengan plus 7. Berarti di sini adalah plus 7. Sekarang MnO2. Oke, Bu coret-coret lagi di sini ya biar kalian tidak bingung. MnO2. Mn ditambah 2O. Sama dengan berapa? Ini tidak ada muatan, berarti dia netral, 0. Mn, Ibu langsung saja 0 ditambah 2 dikali O. O-nya min 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Jadi Mn sama dengan plus 4 ya. Di sini plus 4, di sini O-nya min 2, bukan min 8 ya. Oke, yang mana yang mengalami oksidasi? Kita lihat dari tanda panah nih bedanya ya. Mn plus 7. Di sini ada plus 2, Bu. Berarti reduksi nih, Bu. MnO4 dengan Mn2 plus. Tidak ya, karena yang membatasi tadi Ibu bilang apa? Tanda panah. Mn di sini plus 7. Di sebelah tanda panah, Mn-nya plus 4. Berarti di sini seperti ini ya. Plus 7 ke plus 4 berarti mengalami penurunan. Berarti disebutnya reduksi. Lalu yang mana lagi? Mn di sini plus 2.
Di sini plus 4. Nah, bisa jadi. Sini ke sini juga ya. Ini plus 2 plus 4 berarti mengalami kenaikan, disebut oksidasi ya. Oke. Inilah juga yang disebut autoredox ya. Karena dia terdapat dalam satu senyawa ya. Terdapat dalam satu senyawa, jadi bisa disebut dengan autoredox. Lalu kita tentukan oksidator dan reduktornya. Oksidatornya apa? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Berarti MnO4-. Koefisiennya tidak perlu dituliskan, tapi muatannya tetap harus dituliskan. MnO4 adalah yang mengalami reduksi, ya, bukan Mn saja. Lalu reduktor yang mengalami oksidasi apa? Mn2+. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. C ya. Nah, tidak muat, kita buat di sini saja. Cr2O7 2- ditambah 6Cl- ditambah 14H+, tanda panah ke kanan 2Cr3+, ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Oke, kita cari dulu unsur bebas ya. Unsur bebas Cl. Nih Bu, Cl Bu unsur bebas, tapi dia punya muatan. Muatannya berapa? -1. Oke, lanjut. Ini Bu, unsur bebas H. Oke, H. Berapa muatannya? +1. Lanjut lagi. Cr di sini. Cr-nya 3+, berarti +3. Cl2. Nah, ini unsur bebas bukan? Unsur bebas ya, karena terdiri dari satu unsur Cl atau klor ya, walaupun ada dua. Jadi di sini muatannya berapa? Tidak ada pangkat, berarti dia bernilai 0. Oke, lanjut. H2O dulu. H-nya berapa? +1. +1 kali 2 + 2 berarti O-nya adalah -2. Kalau H2O ingetin aja sih, Nak. H2O itu biasanya netral kan? Jadi biloxnya H ya pasti +1, biloxnya O ya pasti -2. Oke, kita cari yang ini. Cr2O7-nya. Oke, -2 ya. O-nya -2 kan? Kita cari dari sini ya. Cr2O7 2-. Buat ke bawah. Cr-nya ada berapa? Ada 2. Bu tulis ya langsung 2Cr ditambah O-nya ada 77O. Sama dengan berapa? Sama dengan muatannya, -2. 2Cr ditambah 7 kali -2. 7 kali -2 sama dengan ini turun -2. 2Cr 7 kali -2 berapa? -14 sama dengan -2. 2Cr -2 pindah ruas jadi +14. 2Cr-nya berapa? -2 ya. -2 plus 14 plus 12. Cr-nya berapa? +6. Berarti di sini +6. Coba kita jumlahkan. +6 dikali 2 plus 12. Plus 12 ini 7 kali -2 -14. 12 dikurang 14. Hasilnya -2. Benar ya? Nah, sekarang yang mana mengalami oksidasi dan reduksi? Cr di sini ada +6. Di sini +3. Oke, kita buat. +6 dan +3. Dia mengalami apa? Penurunan ya. +6 ke +3. Mengalami penurunan berarti reduksi. Oke. Lalu ini Cl nih. Cl-nya -1. -1 ke 0. Cl dengan Cl. -1 ke 0 berarti mengalami oksidasi. Nah, yang mana yang disebut oksidator? Oksidator yang mengalami reduksi. Berarti Cr2O7 2-, bukan Cr aja ya. Ada masih banyak yang menjawab Cr saja.
reduktornya mana yang mengalami oksidasi? Cl minnya tetap dituliskan ya. Nah, oke. Jadi untuk latihan 4.2 dan 4.4 sudah selesai Ibu bahas. Kalian pelajari lagi saja. Untuk yang masih ada yang belum paham, silakan boleh japri Ibu, boleh tanya ke Ibu, jangan malu-malu ya. Atau yang mau tanya-tanya masalah yang lain, yang pelajaran-pelajaran sebelumnya juga boleh. Ini adalah sebagai kisi-kisi juga, sebagai referensi kalian untuk mengerjakan PH 3.9 yaitu tentang reaksi redoks ya. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga ulangannya sukses nanti ya. Dan semoga ilmu yang Ibu kasih ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir agar kita bisa bertatap muka, karena kita belum pernah bertatap muka ya, hampir 1 tahun, sebentar lagi. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.